Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamluatul Hasanah, NIM 1604111000090. Di sini saya akan mempresentasikan sistem peluang masuk sekolah pascasarjana di Amerika Serikat menggunakan metode naive Bayes. Di sini saya akan menjelaskan apa saja error handling-nya dan program apa saja yang sudah saya kerjakan. Di sini saya menggunakan framework Jarigen-Inter, di mana Jarigen-Inter di sini menerapkan konsep MVC, di mana MVC itu termasuk controller, model, dan view. Controller di sini bertugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan model dan view yang mana harus ditampilkan berdasarkan permintaan dari user. Namun, terkadang permintaan dari user tidak selalu memerlukan aksi dan model. Misalnya seperti menampilkan halaman form untuk registrasi user. Model di sini untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi, dan mengorganisasikan data dari database sesuai dengan instruksi dari controller. Sedangkan view di sini untuk menyajikan informasi yang mudah dimengerti kepada user sesuai dengan instruksi dari controller. Contohnya, interface-nya login, interface-nya registrasi. Pertama di sini ada login, di mana ada dua login, ada sebagai mahasiswa dan sebagai admin. Di sini login untuk user atau mahasiswa. Di sini terdapat username dan password. Di mana di sini submit-nya akan langsung ke login user. Di mana fungsi login user di sini adalah untuk mengepost username dan password yang sudah diisi tadi. Kemudian dia langsung ke cek login di model. Cek login di sini parameternya ada user dan password. Di mana dia akan mengget di tabel mahasiswa, di mana username adalah user dan password adalah variabel password. Jika username dan password itu ada, dia termasuk true. Jika username dan password itu tidak ada, dia bernilai false. Di sini ada cek yang tidak sama dengan false atau true, di mana akan di for each variabel cek dijadikan variabel data, kemudian di session array list-nya adalah username di variabel data name dan username di variabel data username, kemudian user pass di variabel data password, kemudian user unif ada di variabel data unif. Kemudian nanti itu di session di set user data, variabel session data, redirect. Setelah selesai dia masuk ke halaman user. Jika nilainya sama dengan false, maka dia akan menampilkan login user kembali, kemudian terdapat peringatan, ada alert gagal login user tidak terdaftar. Jika user atau mahasiswa tersebut belum terdaftar, dia bisa melakukan registrasi terlebih dahulu, di mana registrasi tersebut terdapat inputan berupa universitas, NIM, kemudian username dan password. Setelah itu disubmit ke controller login U, fungsi input mahasiswa. Di sini terdapat model data input data, parameternya variabel data dan kemudian variabel tabel. Dia akan menginputkan di tabel mana, kemudian datanya apa. Di sini script untuk mengatasi kesalahan dalam menulis universitas dan NIM. Jika di sini ada autocomplete,
di mana user bisa memasukkan universitasnya berdasarkan namanya, misalnya Universitas Truno, dia langsung masuk ke get autocomplete-nya, di mana dia akan melengkapi teks tersebut agar tidak terjadi kesalahan penulisan universitas. Kemudian ada NIM. NIM harus berupa angka, kemudian minimal 16, kemudian maksimalnya 16 juga. Di sini yang tadi itu fungsi input mahasiswa yang tadi ini disubmitkan ke kontrol login U di fungsi input mahasiswa. Di sini ada fungsi input mahasiswa, di mana di sini dia akan mengepost berdasarkan inputan yang tadi, univ, NIM, username, dan passwordnya, kemudian dijadikan array. Setelah itu diinputkan ke model data yang tadi, variabel data, kemudian di tabel mahasiswa. Datanya apa dan tabelnya mahasiswa. Kemudian setelah sukses, dia akan keluar alert berupa sukses. Setelah sukses, dia akan masuk ke halaman user, di mana di sini ada menu home, isi data, dan lihat hasil, kemudian di logout. Pertama diisi data. Diisi data di sini merupakan inputan kriteria apa saja yang akan dijadikan klasifikasi nanti. Di mana ada universitas, NIM berdasarkan username yang tadi, berdasarkan username dan password yang tadi, kemudian GRE score, kemudian GRE score, TOEFL score, university ratingnya, kemudian SOP, LOR, CGPA, dan research-nya. Di sini sama seperti yang tadi, ada script fungsi angka, di mana nanti akan ada event inputan tersebut harus berupa angka, minimalnya dan maksimalnya itu berapa. Kemudian setelah selesai diisi, kemudian ada tombol klasifikasi di mana mengarah kepada fungsi klasifikasi. Dia akan mengepost sama seperti yang tadi, mengepost input data mahasiswa, kemudian di post universitasnya, setelah itu dijadikan array list, kemudian di sini ada kondisi, di mana jika NIM user atau NIM tersebut sudah terdaftar, sudah pernah memasukkan data, dia tidak akan bisa menginputkan lagi. Di sini pertama mengambil NIM berdasarkan NIM-nya, kemudian dia masuk ke model ambil NIM dengan parameter variabel NIM. Kemudian ada getWhere, di mana di tabel data testing ada NIM yang berdasarkan inputan yang tadi. Kemudian setelah itu jika NIM sudah terdaftar, dia tidak akan bisa menginputkan kembali dan muncul alert berupa yang bersangkutan sudah terdaftar. Jika belum terdaftar, dia masuk ke input data, maka pengisian sudah berhasil. Kemudian setelah itu ada menu lihat hasil, di mana di sini untuk melihat hasil klasifikasi berdasarkan universitas dan setelah itu ada admin, di mana di sini ada pertama login admin dengan memasukkan username dan password. Pertama di sini setelah memasukkan username dan password, dia masuk ke submit aksi login, di mana dia akan mengepost username dan password yang tadi yang sudah dimasukkan. Kemudian dicek loginnya di model data berdasarkan username dan passwordnya. Jika variabel cek itu tidak sama dengan false atau sama dengan true, default age variabel cek dijadikan variabel data, kemudian variabel session data berisi array yang berisi user ID, user username, user password, dan user nama berdasarkan
berdasarkan kolom data di tabel admin. Kemudian jika false akan menampilkan login kembali dan menampilkan alert berupa gagal login, username atau password salah. Jika berhasil, dia masuk ke halaman admin atau dashboard admin. Ini di mana di sini ada menu home admin, data training, proses, probabilitas, dan data test. Pertama di sini di data training ada variable data training, di mana dia akan mengambil data di tabel data training dengan memanggil model, kemudian fungsinya itu view training. Setelah itu dia di load ke view admin data training, kemudian variabel datanya apa. Di sini di tampilannya, di sini langsung panggil jika data siswa tidak sama dengan kosong, artinya jika data mahasiswa itu ada, dia langsung masuk dia akan mengambil record berdasarkan kolomnya. Kemudian di sini ada tambah data training, di mana ada inputan GRE score, TOEFL score-nya berapa, kemudian rating universitasnya berapa, kemudian SOP, kemudian LOR, kemudian CGPA-nya, kemudian penelitiannya, dan yang terakhir itu hasilnya. Setelah itu di save, masuk ke fungsi action tambah data training, di mana dia akan mengepost inputan yang tadi, kemudian dijadikan array berdasarkan kolom di tabel data training, kemudian memanggil model, fungsi input data, variabel datanya apa, kemudian tabelnya itu data training. Di sini menghitung probabilitas dengan metode naive Bayes. Pertama, di sini kita mengeload database, kemudian kita buat variabel array, kemudian di sini ada variabel data jumlah, di mana dia akan memanggil model MTKK, kemudian get training-nya, di mana di sini fungsi get training itu terdapat return this dbget, mengambil data di data training, kemudian dijumlahkan. Di sini pertama kita harus membuat variabel data dengan kelas lulus dan kelas tidak lulus. Dengan defaultnya itu 0. Kemudian di sini ada variabel trend, di mana di sini akan memanggil model data dengan fungsi get data di data trainingnya. Kemudian di sini di for age, di mana graduate atau kelulusannya itu lulus atau tidak lulus. Pertama di lulus, ini ada GRE indeks ke 0, di mana dia akan mengambil data di GRE score, kemudian dijumlahkan. Kemudian di indeks ke 1 itu jumlah data GRE score yang lulus itu berapa. Kemudian TOEFL di indeks ke 0 itu TOEFL score yang lulus itu berapa, totalnya itu berapa. Kemudian yang TOEFL indeks ke 1 itu jumlah TOEFL score yang lulus itu berapa, dan seterusnya sampai ke research. Begitu juga dengan kelas tidak lulus, itu sama dengan kelas lulus. Bedanya di sini itu mengambil indeks kedua dan indeks ketiga, di mana variabel GRE yang indeks kedua itu berupa GRE score, total GRE score yang berdasarkan kelas tidak lulus. Sedangkan variabel GRE yang indeks ketiga itu menjumlahkan data GRE score yang tidak lulus, ada berapa data. Kemudian di sini menghitung probabilitas kelasnya, di mana variabel data pro lulus itu sama dengan variabel data kelas lulus yang tadi itu dibagi data jumlah. Misalnya kelas lulus yang tadi itu berapa? Misalnya ada 10 data, di mana
kelas lulusnya itu ada 7 dan yang tidak lulus itu 3. Kemudian kelas lulusnya itu 7 per variabel data jumlah, di mana jumlah data tersebut ada 10, jadi 7 per 10. Begitu juga dengan kelas yang tidak lulus, misal ada 3 yang tidak lulus, kemudian 3 per jumlah data keseluruhannya itu berapa, misalnya 3 per datanya itu 10, jadi 3 per 10. Kemudian di sini ada probabilitas GRE score, TOEFL score, rating university, survey, ORL, CGPA, dan research. Untuk perhitungan dengan data numerik, di sini digunakan distribusi Gaussian untuk mencari nilai mean dan varian yang diklasifikasikan berdasarkan kelasnya. Pertama, di sini hitung probabilitas GRE score-nya, di mana di sini buat variabel dulu rata-rata GRE belum lulus dan rata-rata GRE yang tidak lulus, di mana dia sama dengan variabel GRE yang indeks ke 0 tadi dibagi GRE indeks ke 1, di mana GRE ke indeks ke 0 itu berupa total GRE yang lulus itu berapa dibagi variabel GRE indeks ke 1 yang jumlah data GRE yang lulus itu berapa. Jumlah data GRE yang lulus itu berapa. Kemudian begitu juga dengan variabel rata-rata GRE tidak lulus, di mana dia variabel sama dengan variabel GRE indeks kedua dibagi variabel GRE indeks ketiga, di mana GRE indeks kedua itu merupakan total GRE yang tidak lulus itu berapa dibagi GRE jumlah GRE score yang tidak lulus itu berapa, jumlah data GRE score yang tidak lulus itu berapa. Kemudian mencari deviance dengan cara buat dulu variabel datanya berupa GRE def lulus, kemudian GRE def tidak lulus, di mana variabel dis itu memanggil MTKK, mengambil model def dengan fungsi def L, di mana yang dicari itu GRE score-nya, kemudian variabel rata-rata GRE L, kemudian variabel GRE 1. Di sini model def TL-nya ada parameter variabel cari, kemudian rata-rata tidak lulus, kemudian jumlah tidak lulus. Pertama di sini akan mengget data berdasarkan data training, kemudian buat variabel data untuk menampung deviasi tidak lulusnya nanti dengan default 0, kemudian default age. Variabel trend dijadikan variabel k, kemudian jika variabel k graduate-nya itu tidak lulus, maka variabel deviasi tersebut variabel k, kemudian variabel carinya itu tadi GRE score misal dikurangi variabel rata-rata k TL. Variabel rata-rata TL di sini merupakan variabel rata-rata yang tidak lulusnya itu GRE yang tidak lulusnya itu berapa, kemudian dipangkatkan 2. Kemudian di variabel def nya di sini sama dengan variabel def TL-nya yang tersebut yang sudah dikurangi yang tadi dan dipangkatkan yang tadi itu, kemudian dibagi jumlah data yang tidak lulus, kemudian dikurangi 1. Untuk mencari variasinya itu ditampung di variabel result, di mana variabel def TL yang tadi diakarkannya itu 0,5. Kemudian di sini dibuatkan array berdasarkan kolom, tabel prob lulus dan prob tidak lulus. Kemudian di sini ada data peserta, di mana di sini untuk ditampilkan siapa saja peserta yang sudah mendaftar. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.